Halo guys, pernah nggak sih kalian nonton anime yang diomongin banyak orang? Katanya keren, tapi pas kalian nonton, ya kok kayak gini? Nah, itu yang aku rasain waktu nonton anime The Beginning of the End. Sebagai orang yang nggak baca manhwa atau webtoonnya, jujur aku ngerasa animenya masih enjoyable. Ceritanya menarik, dunianya cukup oke, dan pace-nya bagus. Tapi begitu aku coba cari pendapat orang di internet, terutama yang sudah baca manhwa atau webtoonnya, ternyata banyak yang hujat. Mereka bilang animasinya mediocre, kualitas visualnya sangat di bawah ekspektasi. Terus aku jadi kepikiran, apakah visual atau animasi yang bagus itu sesuatu yang wajib kalau anime ingin disukai? Atau mungkin sebenarnya ada anime-anime yang tetap bagus walau animasinya nggak wah atau orang bilang absolute cinema. Jadi gini, di zaman sekarang ini kualitas visual anime itu udah naik level banget. Studio kayak Ufotable dengan anime Demon Slayer, Mappa dengan Jujutsu Kaisen, atau Wit Studio dengan Attack on Titan. Tapi musim-musim yang awal. Mereka itulah yang udah membuat standar animasi jadi sangat tinggi. Kamera dinamis, efek-efek yang wah, koreografi pertarungan, semua itu sekarang udah jadi hal yang sangat ditunggu dan disukai di anime. Jadi wajar kalau pas anime kayak The Beginning of the End rilis dengan animasi yang biasa aja, banyak orang yang kecewa, terutama pembaca webtoon atau manhwanya. Mereka udah bayangin adegan favorit di kala mereka bakal epic di layar, tapi hasilnya nggak seperti yang mereka harapkan. Nah, terus di sinilah mulai kerasa ada perbedaan pendapat antara penonton baru, at least newbie yang nggak baca webtoonnya kayak aku, dengan fans adaptasi atau pembaca manhwanya. Aku sendiri nonton The Beginning of the End tanpa ekspektasi sama sekali, dan menurutku ceritanya cukup menarik buat diikuti. Aku sendiri bahkan udah buat video review waktu nonton 3 episode awal anime ini. Tapi fans manhwa bilang banyak momen penting yang dilewati. Pacingnya kacau dan desain karakternya nggak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Jadi ya, fans adaptasi itu punya standar yang lebih tinggi. Mereka udah punya bayangan ideal dan pengen lihat versi animenya bisa menghidupkan imajinasi mereka. Kalau kenyataannya nggak sebanding, ya pasti kecewa. Tapi coba kalian lihat di sisi lain. Apakah visual jelek selalu bikin anime gagal? Nyatanya enggak juga. Ada beberapa anime yang visualnya enggak luar biasa, bahkan cenderung aneh atau sederhana, tapi tetap dianggap luar biasa karena caranya yang bagus. Misalnya One Punch Man Season 2, animasinya menurun drastis dibanding season 1 yang digarap Madhouse. Tapi karena karakternya yang udah kuat dan ceritanya yang lucu, banyak orang yang tetap nonton. Dan ada Pingpong The Animation. Ini mungkin satu anime dengan gaya visual yang nggak biasa. Tapi storytelling dan perkembangan karakternya sangat emosional dan kuat. Banyak kritikus bilang bahwa ini adalah anime hidden gem. Dan ada Made in Abyss. Visual awalnya terlihat seperti anime anak-anak lucu. Tapi begitu kalian masuk ke ceritanya, kalian akan menemukan bahwa anime itu sangat gelap dan kejam, penuh penderitaan dan kekerasan. Sangat kontras dengan gaya visualnya yang dan malah itu yang membuat anime ini sangat ngena secara emosional. Jadi bisa dibilang
bahwa visual itu membantu, tapi bukan satu-satunya elemen yang menentukan kualitas sebuah anime. Sebaliknya, ada juga kasus di mana visual yang buruk justru semakin menambah kerusakan suatu anime dan bikin nggak enak ditonton. Contoh paling ekstrim ada X-Arm, animasi yang terkenal sebagai satu anime terburuk sepanjang masa karena animasi 3D-nya yang sangat kaku dan aneh, bahkan sampai jadi meme di komunitas atau fandom anime. Lalu ada Alifrota, season pertama. Padahal light novelnya begitu populer, tapi karena animasi dan CGI monsternya yang buruk, banyak orang yang drop animenya. Aku juga pernah buat video review anime ini. Kemudian ada Berserk 2016. Banyak yang bilang ini adalah masterpiece sebuah manga yang akhirnya diadaptasi lagi. Tapi kali ini pakai CGI yang belum matang. Hasilnya adaptasi ini burik dan banyak dihujat orang-orang. Jadi jika visual terlalu mengganggu, bahkan sampai burik, cerita mau bagus apapun bisa jadi nggak enak buat ditonton. Sebenarnya gini, visual dan animasi itu penting, apalagi buat first impression. Tapi itu bukan satunya hal yang bikin anime berhasil atau gagal. Kalau animasinya biasa aja tapi ceritanya kuat, karakter menarik, pacing-nya pas, penonton tetap bisa menikmati dan enjoy buat nonton. Tapi kalau visualnya udah buruk, ditambah ceritanya yang nggak digarap dengan serius, ya hasilnya mengecewakan. Buat kamu yang nonton anime The Beginning of the End dan merasa masih bisa dinikmati, itu fine aja. Dan buat yang sudah terlanjur kecewa karena ekspektasi di awal yang tinggi, itu juga bisa dimaklumi. Yang jelas kita perlu lihat sebuah adaptasi bukan hanya dari satu sisi aja. Kadang studio punya keterbatasan, budget kecil atau waktu produksi yang mepet. Jadi sebelum ngejudge mungkin kita juga perlu tahu konteks produksinya. Nah, terakhir aku mau tahu nih menurut kalian semua, apakah visual jelek memang membuat anime gagal total, atau kalian lebih peduli soal cerita, karakter, dan pesan yang dibawa anime itu? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mohon maaf jika ada salah, dan sampai jumpa di video yang lainnya.